Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ristania Rambuana Jawa, biasa disapa Rista. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan legenda Pasola Sumba Barat yang berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, pada dahulu kala, di dataran luas Kodi Sumba Barat, hiduplah seorang tokoh adat bernama Ratu Bokok. Ia adalah penjaga tradisi dan pemimpin upacara sakral masyarakat setempat. Nah, setiap tahun masyarakat Kodi selalu menanti datangnya pesta Pasola. Namun pada suatu hari, suatu masa itu sebuah kejadian luar biasa membuat asal-usul Pasola ini dikenal banyak orang hingga pada saat ini. Nah, hilangnya Ratu Nyale pada zaman dahulu juga masyarakat Sumba percaya pada hadirnya makhluk suci berupa Nyale, yaitu cacing laut yang muncul di pesisir pada waktu tertentu. Suatu hari seorang wanita cantik bernama Ratu Lolodai yang diyakini sebagai titipan dewa penjaga laut hilang ketika turun ke pantai untuk mencari Nyale pertama. Nah, masyarakat mencarinya selama sehari-hari. Para pemuda, orang tua hingga para tetua adat turun mencari dari bukit ke pesisir. Namun, Ratu Lolodai tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Pasola juga sebuah tradisi unik dan penuh makna, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, lebih dari sekedar permainan, ketangkapan, Pasola adalah cerminan dari sejarah, kepercayaan, dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, tradisi ini melahirkan dua kelompok penunggang kuda yang artinya ini saling melempar lembing kayu ke arah lawan agar menciptakan pemandangan yang mendebarkan hati dan mempesona. Nah, asal-usul nama dari legenda Pasola ini yaitu nama Pasola berasal dari kata sola atau hola. Nah, yang artinya ini sola dan hola yaitu lembing kayu. Kata tersebut berubah menjadi Pasola atau hola, yang berarti permainan. Pasola secara ini harfiah berarti permainan tangkapan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Namun asal-usul Pasola tidak hanya sekedar etimologi. Tradisi ini juga terkait erat dengan legenda cinta segitiga yang melibatkan seorang janda cantik bernama Ratu Kaba dan tiga saudaranya dari kampung Waiwang. Nah, kisah ini menceritakan tentang pengorbanan, kesetiaan, dan kehormatan terhadap adat istiadat. Di atas bukit berdiri kampung-kampung Marapu, diculik oleh seorang pria dari kampung ribuan bukit tempat berlari kuda sandalwood. Dibebaskan oleh ketiga saudara dari Waiwang. Ia kemudian menikah dengan salah satu dari mereka. Namun karena suatu alasan, Ratu Kaba kemudian memilih untuk hidup bersama pria lain. Nah, sebagian bentuk penghormatan atas kesabaran hati Umbudula, salah satu dari ketiga saudara yang merelakan istrinya hidup bersama pria lain, disepakati untuk menyelenggarakan Pasola. Nah, tradisi ini menjadi simbol penghormatan, kesetiaan, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sumba. Hamparan padang rumput savana membentang luas. Yang terkandung dalam Pasola yaitu Di
Di atas bukit di sini berdiri ada kampung-kampung Marapu. penting yang terkandung dalam Ribuan bukit tempat berlari kuda sandalwood. yaitu Pasola bukan hanya Nikmati sekedar indah pasir permainan putih laut yang ketangkasan, tetapi juga mengandung makna mendalam yang berkaitan erat dalam kepercayaan tradisi masyarakat Sumba. Berikut adalah beberapa makna penting terkandung dalam Pasola, yaitu 1. Ritual kepercayaan Marapu. Ritual kepercayaan Marapu. Pasola adalah bagian integral dari ritual kepercayaan Marapu, agama masyarakat Sumba. Ritual ini bertujuan untuk memohon pengampunan, kemakmuran, dan panen yang melimpah dari para leluhur dan dewa-dewa. Yang kedua, hamparan padang rumput savana membentang luas. Di atas bukit berdiri kampung-kampung Marapu. Ribuan bukit tempat berlari kuda sandalwood. Nikmati indah pasir putih laut yang dihargai dalam masyarakat Sumba. Yang ketiga yaitu persatuan masyarakat. Pasola mempersatukan suku-suku tanpa perbedaan mendasar sebagai alat menuju keberkahan dan harmoni. Tradisi ini membantu mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antara anggota masyarakat. Keempat yaitu permohonan terhadap leluhur. Pasola merupakan hamparan padang rumput savana membentang luas. telah mewarisi adat Pasola. Di atas bukit berdiri kampung-kampung Marapu. Menjadi cara untuk mengenang Ribuan jasa-jasa bukit baik. tempat berlari kuda sandalwood. Yaitu upacara syukur atau berkat. Nikmati Pasola indah pasir adalah putih bentuk laut rasa yang syukur atas hasil panen yang melimpah. Yang keenam yaitu kesuburan dan kehidupan. Yang keenam yaitu kesuburan dan kehidupan. Para darah yang tumpah dalam ritual Pasola dianggap sebagai petanda baik yang akan yang keenam yaitu kesuburan dan kehidupan. Darah yang tumpah dalam ritual Pasola dianggap sebagai pandangan baik yang hamparan padang rumput savana membentang luas. Di atas bukit berdiri kampung-kampung Marapu. dilaksanakan Pasola. Ribuan Pasola bukit tempat biasanya berlari dilaksanakan kuda pada sandalwood. bulan Februari hingga pada bulan Maret. Nikmati indah pasir Tahunnya, putih laut yang pelaksanaan Pasola dilakukan secara bergiliran di 4 kampung di Kabupaten Sumba Barat, yaitu Kampung Kodi, Lamboya, Wanokaka, dan Gaura. Tanggal pasti pelaksanaan Pasola ditentukan oleh para leluhur adat atau para ratu berdasarkan perhitungan bulan gelap dan bulan terang serta tanda-tanda alam. Pasola ini bukan hanya sekedar permainan atau tontonan, tetapi juga bagian penting dari identitas dari budaya masyarakat Sumba. Melalui Pasola, masyarakat Sumba melaksanakan syukur, mempertahankan saudara, dan melestarikan nilai-nilai leluhur. Sekian dari video legenda yang ada di Sumba. Sekian dari saya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nikmati indah pasir putih laut yang